Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Muhammad Fauzan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Apa sih hak kekayaan intelektual itu sendiri? Secara singkat, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya intelektual yang dihasilkan, seperti seni, sastra, teknologi, dan masih banyak lagi. Dan kenapa sih kita nih harus belajar haki? Dan kenapa haki ini penting? Jadi, haki ini akan memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk melindungi karyanya, yang dimana fungsinya itu untuk memberikan perlindungan hukum, mendorong inovasi, dan menciptakan nilai ekonomi. Contohnya, seperti seorang penulis buku yang akan mendapatkan hak otomatis atas karyanya. Jadi begitu selesai ditulis itu buku tersebut, seseorang akan mendapatkan haknya secara otomatis daripada buku tersebut. Nah, sekarang kok bisa sih haki itu mendukung nilai ekonomi? Jadi dengan haki ini, karya dilindungi dari plagiarisme. Pemiliknya ini bisa menjual lisensi, jadi kita bisa juga membuka lapangan kerja, kita juga bisa menciptakan pasar yang adil. Bayangkan, industri musik nih, atau industri teknologi. Kalau misalnya nggak ada haki, itu bakalan chaos, bakal ribut di mana-mana. Kenapa? Karena kita ambil contoh, ada sebuah lagu atau sebuah musik, ketika ada seorang musisi menciptakan lagu A dan ada musisi B yang menciptakan lagu sama persis dengan lagu A ini, maka hasil daripada keuntungannya tuh akan kepisah gitu. Sedangkan ide lagu ini itu dibuat oleh musisi A, maka ini akan menciptakan kerugian untuk musisi A. Maka daripada hal ini, kita dibutuhkan haki untuk melindungi ciptaan kita. Dan selanjutnya, ada prinsip dasar haki. Prinsip utama haki itu untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Ada banyak jenis haki. Hak cipta untuk seni dan sastra, paten untuk teknologi baru, merek dagang untuk logo, desain industri untuk estetika, rahasia dagang untuk informasi bisnis, dan juga varietas tanaman hasil pemuliaan. Seperti penjelasan di atas saya ini, di mana hak cipta melindungi karya animasi di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, film, dan juga buku. Hak cipta ini berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Sedangkan hak paten, dia memberikan hak eksklusif atas penemuan teknologi yang baru, inovatif, dan metode produksi. Ini berlaku selama 20 tahun. Merek dagang melindungi simbol, nama, atau logo yang membedakan produk, jasa, berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu ada desain industri yang dimana melindungi estetika atau bentuk keluar produk, seperti desain mobil atau furnitur, yang dimana ini akan berlaku selama 10 tahun. Selanjutnya ada rahasia dagang. Ini akan melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia. Contohnya itu kayak resep Coca-Cola, ada algoritma Google, resep rahasia Krabby Patty, ada juga resep rahasia KFC, dan selanjutnya ada varietas tanaman. Ini akan melindungi tanaman yang dilakukan oleh orang yang memuliakan tanaman tersebut. Dan bagi orang yang telah memuliakannya akan mendapatkan perlindungan haki selama 20 tahun. Dan selanjutnya ada prinsip hak cipta dan juga hak paten. Pada hak cipta itu, prinsip hak ciptanya deklaratif. Jadi hak ciptanya melindungi karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi perlindungannya tuh otomatis, nggak perlu didaftarin. Jadi prinsipnya itu hak cipta yang dimana ketika ada orang yang membuat suatu karya
yang dimana dia adalah orang pertama yang membuatnya, maka dia akan mendapatkan hak tersebut secara otomatis. Contohnya adalah seorang penulis yang menulis buku akan langsung mendapatkan hak cipta atas buku itu begitu selesai dibuat. Selanjutnya, ada hak paten. Prinsipnya yaitu first to file, yang dimana hak paten ini melindungi penemuan teknologi baru yang inovatif dan aplikatif. Hak ini diberikan kepada orang atau pihak yang pertama kali mendaftarkan penemuan tersebut. Prinsip first to file ini menekankan pentingnya pengajuan pendaftaran terlebih dahulu, dibanding dengan sekedar menciptakan dan mendapatkan haknya secara otomatis. Contohnya adalah seperti ada dua ilmuwan yang menciptakan penemuan yang sama, maka dua ilmuwan ini harus buru-buru mendaftarkan paten tersebut untuk mendapatkan haknya. Dan apakah haki itu wajib untuk didaftarkan? Ya, nggak semuanya. Hak cipta itu bersifat otomatis dan deklaratif. Tapi paten, merek, dan desain industri itu perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan secara penuh. Dan gimana sih langkah-langkah pendaftaran haki ini? Pendaftaran hakinya ini dilakukan di Direktorat Jenderal Intelektual atau disingkat DJKI, yang dimana langkahnya seperti penjelasan di atas saya ini. Yang antara lain adalah registrasi akun, pengajuan dokumen, pembayaran biaya, pemeriksaan formalitas, sampai penerbitan sertifikat. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Prinsip first to file berlaku untuk paten dan merek. Jadi siapa cepat, dia yang dapat haknya. Dan selanjutnya, haki ini bersifat internasional. Jadi haki ini bisa melindungi karya cipta kita lintas negara. Jadi kita lebih merasa aman jika produk kita memang ingin diekspor gitu. Jadi nggak ada yang plagiat karya kita sendiri. Ya, dan selanjutnya, kenapa sih haki ini penting untuk ekonomi? Jadi haki ini berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan nilai komersial karya dan inovasi, dan juga bisa membuka lapangan kerja di sektor kreatif dan teknologi, memberikan daya saing global bagi perusahaan dan negara, dan menciptakan pasar yang adil dengan melindungi karya dari plagiarisme. Selanjutnya itu tantangan dan pelanggaran haki. Haki ini menghadapi tantangan seperti plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan penggunaan karya tanpa izin. Langkah-langkah penegakan hukumnya itu kita bisa menggunakan seperti gugatan perdata, arbitrase, atau tuntutan pidana yang dapat diambil untuk melindungi hak pemilik. Dan selain itu, untuk mencegah hal ini terjadi, kita membutuhkan edukasi kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hahaha